Halo guys, balik lagi bareng gua Kafka dari Gym Fitness Indo. Kali ini gua udah di rumah seorang fitness influencer yang katanya di rumahnya ada home gym. Langsung aja yuk kita lihat home gymnya biar kalian tahu juga siapa sih fitness influencernya. Yuk kita masuk. Kita tungguin. Dibukain guys. Woi, halo bro, apa kabar? Good. Welcome to my crib. Woi, langsung aja guys, masuk. Oke guys, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gue mau tanya nih bro, awal mula kepikiran buat punya home gym tuh gimana sih ceritanya? Dari pertama kali gue mulai fitness, dari pertama kali gue masuk ke dalam gym, gue udah ngeliat power rack dan gue langsung jatuh cinta. Kebetulan gue orangnya emang suka latihan tuh yang agak lebih ke arah powerlifting. Squat, overhead press, bench, deadlift. Jadi kalau misalnya gue datang ke gym komersil, alat-alat itu biasanya lagi dipakai juga. Banyak nunggu. Jadi dari gue pertama kali mulai dan suka mulai iseng-iseng powerlifting gitu, gue udah ngomong sama diri gue sendiri, suatu hari gue harus beli home gym. Karena emang passion dan praktis. Lu bisa latihan kapan aja, lu bisa teriak-teriak kayak ngangkat-ngangkat, lagi overhead press, lagi deadlift, nggak bakal ada yang marah, rumah lu gitu. Nah sekarang kan lu udah punya home gym sendiri nih. Nah gue pengen tahu nih alat apa aja sih yang menjadi pilihan utama lu dan kenapa gitu lu memilih alat itu? Kalau dari sisi pandang alat yang paling penting harus power rack. Harus power rack, terus harus ada barbell juga. Kenapa tuh bro? Karena itu dia balik lagi ke soal powerlifting kan ya. Karena gerakan-gerakan squat, bench, deadlift, row, overhead press, semuanya kan idealnya pakai barbell. Karena kebetulan menurut gue itu emang latihan yang paling produktif dan efisien aja. Itu satu. Terus kedua, power rack-nya juga harus ada tempat untuk chin up atau pull up. Kenapa gue pengennya kayak gini? Karena lu pakai itu doang sebenarnya udah bisa melatih seluruh badan. Jadi walaupun awalnya kelihatannya agak gimana gitu beli gym di rumah, tapi ini udah sebenarnya yang lu butuhkan itu doang untuk melatih seluruh badan. Jadi sebenarnya alat yang dibutuhin untuk di rumah tuh bukan treadmill malah utamanya ya? Tapi malah kalau gimana, gua kenapa secara tuh mengenai treadmill gitu? Nah, kalau gua secara pribadi mikirin treadmill, kalau mau lari ya lari keluar aja. Tapi gua kebetulan emang kompleknya agak enak buat lari. Gua ngerti kalau ada orang tinggal di jalan raya atau gimana mau lari, iya bakal dikelaksonin, knalpot gitu, nggak enak gitu. Tapi treadmill itu harganya kan jujur aja agak mahal, apalagi dibandingin power rack. Kalau menurut gua sih power rack itu investasi yang jauh lebih bagus. Karena kalau orang mau beli treadmill kan pasti maunya mau ngebakar lemak gitu. Menurut gua ngebakar lemak lebih penting di pola makan. Dan kalau lo mau bakar lemak sama bentuk badan, idealnya digabung sama weightlifting. Oke, boleh nggak bro? Kita lihat-lihat alat-alat yang lu punya di home gym lu. Boleh, ayo. Yuk, kita lihat yuk. Coba guys. Kayak MTV apa? Cribs. Cribs ya, Cribs. Nah, Ya. alat yang pertama, main course nih bro. Apa dan kenapa lu milih alat tersebut jadi pilihan utama lu? So, pertama yang ada di sini, ini rack ya. Yap. Ini racknya juga ada attachment yang bisa dipasang kayak gini. Oke. Ini tempat yang untuk ditaruh barbell. So, dari sini kita bisa melakukan gerakan squat, overhead press, dan kalau diturunin bisa buat bench. Juga nanti mau setup deadlift gampang, kalau mau Romanian atau apa. Juga ada chin up bar di sebelah situ, dan ada Smith machine. Tapi selain itu yang gue lebih suka dari mesin ini adalah kabel. Kabel-kabel yang ini. Karena kalau misalnya kita lagi latihan pakai kabel itu bagus banget untuk isolasi. Terutama latihan gerakan bahu, misalnya mau lateral raise yang kayak gini, kabel bagus buat itu. Juga buat curls. Jadi, dengan adanya mesin ini, bisa latihan-latihan barbell, terus juga bisa latihan isolasi dengan bagus. Itu kenapa gue milih alat ini. Oke. Ada tips nggak bro buat memilih alat home gym di rumah gitu? Apa aja yang harus diperhatiin atau minimal speknya gimana menurut lu gitu? Oke, kalau menurut gua yang paling penting pertama lu jujur sama diri sendiri. Kalau misalnya lu nambah cicilan buat beli home gym, ya lu bakal jadi bangkrut atau enggak. Itu pertama yang paling penting. Oke, terus? Kedua, kalau misalnya lu emang serius latihan, kalau menurut gua beli gym aja. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya lu ikut membership fitness manapun, itu kan bayar per bulan dan bersifat seumur hidup. Mendingan ya sama aja kayak lu punya rumah lah kasarnya. Kalau keadaan ekonominya emang udah enak. Selain itu, kalau lu punya gym di rumah, itu tuh menghilangkan satu alasan, yaitu malas. Seringkali orang lagi mau latihan, hujan, macet, jauh, rame. Apalagi buat orang yang ngantor. Orang kalau ngantor kan biasanya pulang jam 6. Orang kalau latihannya jam segitu semua. Kalau lu punya gym sendiri di rumah, lu nggak punya alasan untuk bilang gua nggak mau latihan. Kalau misalnya lu udah ada gym di rumah, dan lu masih nggak latihan, ya lu males doang artinya. Iya sih.
Nah, terus kan seperti yang gua tahu nih, lu kan dulu nge-gymnya di komersial gym nih. Apa perbedaan yang paling signifikan yang lu rasain setelah lu pindah nge-gym di rumah dan punya home gym sendiri? Paling signifikan adalah gue bisa teriak-teriak dengan nyaman. Kalau gue lagi di gym komersil teriak-teriak, ya kelihatan kayak orang bego kadang-kadang. Itu pertama. Terus kedua, gue bisa seenak mungkin, senyantai mungkin pakai latihan ini ya terserah gue. Gue kalau misalnya istirahat antar set tuh agak lama, mungkin minimal 2 menit gitu. Kadang-kadang gue lagi squat misalnya, gue istirahat 2 menit, terus gue tahu di belakang ada yang nunggu, itu gue kasihan, dia nunggu soalnya. Kalau gue, pokoknya bebas lah. Lu kalau punya gym di rumah, bebas. Oh, terus kalau pas di komersial gym lu ada pengalaman yang nggak mengenakan nggak? Gitu. Sebenarnya enggak, karena kalau misalnya lagi di commercial gym, rata-rata semua orang tuh jadi temenan juga ujung-ujungnya. Misalnya mereka nunggu, ya gue tawarin aja, lu mau work-in atau enggak. Gue secara pribadi nggak pernah ngalamin yang nggak enak gitu. Tapi pernah ada beberapa orang yang emang masih pemula gitu, misalnya mereka lagi latihan, mereka load barbell, terus copotnya dari satu sisi, gue pernah ngeliat ada satu kejomplang gitu. Untungnya nggak ada yang sakit. Jadi ya paling bisa cedera. Nah, selanjutnya nih, kan tadi udah si rack-nya ya, ini Force USA Monster G3 ya. Nah, selanjutnya pastinya kan lo nggak cuma latihan pakai ini doang nih. Ada mungkin barbell, kemudian plate, dan bench-nya. Lo bisa jelasin nggak kenapa lo pilih bar itu dan apa yang harus diperhatiin ketika memilih barbell gitu? Oke, pertama kita ngomongin barbellnya dulu berarti. Ya. Kalau kita ngomongin barbell, kita mesti ngomongin barbellnya gini. Dan barbell ini disaranin sama temen gue yang kerjanya cuma angkat besi doang. Dan menurut dia ini yang paling bagus untuk squat, bench, dan deadlift. Gue lupa namanya apa, tapi pokoknya ini barbellnya yang kuat dan stabil. Dan ini yang gue pakai, kayak 80% dari semua latihan gue pakai ini. Terus kita ngomongin benchnya sebentar. Kalau benchnya gue pilih yang ini karena gue suka banget bench press. Kalau untuk bench press, ini paling stabil. Dan ini adalah flat bench. Terus selain itu gue juga punya namanya Bowflex. Bowflex itu cuma dumbbell yang bisa diganti-ganti beratnya. Ya kalau misalnya beli dumbbell agak banyak kan tuh lumayan mahal ya. Jadi ini alasannya kenapa gue pakai Bowflex karena beratnya bisa diganti. Gripnya agak kurang enak tapi ya lumayan lah. Nah selanjutnya nih, kan tadi gue dengerin penjelasan lu suka banget deadlift gitu ya. Salah satu yang paling penting ketika deadlift kan itu plate-nya nih. Nah di sini lu pakai plate-nya bumper atau rubber sih, dan lu rasa cukup nggak sih pakai plate itu buat di rumah gitu? Nah, good question. And yes, gue pakainya itu bumper plates yang ini. Oke, guys, kita lihat ya ini bumper plates-nya. So, ini bagusnya ya bagusnya ini tuh kalau dibanting dia lebih tahan lama dan dia juga bisa dibilang lebih meredam suara. Jadi kalau gue deadlift gue pakai ini. Terus ini diameternya juga sesuai untuk kalau misalnya mau gerakan standar deadlift gitu. Jadi ini udah Olympic standard ya? Yes, sudah Olympic standard, benar sekali. And I don't know, it just looks cool, right? I think it looks cool. Pas pertama kali gue dapet gue bangga banget, langsung gue tunjukin ke bini gue. Ada lagi nggak bro? Kelebihan lainnya kalau misalkan lu pakai competition bumper plates gitu? Gua Olympic weightlifting tuh kan kurang ngerti karena gue lebih sering pakai buat powerlifting aja. Tapi alasannya kenapa gue suka ini, itu gampang karena pas gue udah load pertama 20-20, terus gue masukin plate-plate yang lain, plate lainnya tuh lebih kecil, jadi loadingnya gampang. Bisa 1 plate, 2 plate jadi cepet, cuman gue nggak usah angkat barbelnya gitu. Karena si 20 yang biru si Magnus ini udah lebih tinggi gitu ya? Yes. Nah di sini kan setup home gym lu nih sederhana dan minimalis banget nih. Cuman karena lu nge-gym di rumah, gue lihat nih kayaknya lantai lu nih bahannya marmer gitu. Nah lu ada tips nggak nih? Ini kenapa lu pilih rubber floor ini gitu? Atau ada nggak spesifikasi khusus buat rubber floor gitu yang lu rasa orang teman-teman harus punya juga di rumahnya gitu? Itu bisa dibilang keharusan sih. Kalau misalnya lantai lo itu bisa retak, mendingan pakai rubber flooring biar pertama itu meredam suara, kedua merawat si lantai biar lantai nggak pecah, ketiga juga merawat peralatan lo. Nah si bumper plate-nya tentu bakal tahan lebih lama kalau dijatuhinnya ke daerah yang rubber, karena ini emang surface floor-nya tuh emang khusus dirancang untuk latihan. Kayak misalnya lu pergi ke gym komersil kan lantainya biasanya nggak mungkin marmer atau kayu gitu, dibanting-banting ya bakal retak kayak gitu. Oke, ada tips-tips lainnya nggak bro buat teman-teman yang mau punya home gym sendiri di rumah? Jadi sekalian aja kita recap apa aja yang harus dipilih, diperhatiin gitu ketika mau bikin home gymnya sendiri di rumah. Saran dari lu pribadi gitu? Iya, kalau saran dari gua pribadi, pertama lu harus evaluasi diri. Apakah beneran serius fitness?
Menurut gua kalau lu serius beli home gym nggak ada salahnya. Karena menurut gua home gym adalah investasi seumur hidup. Nanti gua bakal ngajak anak-anak gua latihan di sini, cowok dan cewek. Semuanya bakal latihan bareng gua. Latihan fisik tuh pentingnya bukan main. Kedua, kalau misalnya kita ngomongin home gym, kalian juga lihat lagi pengen latihan tuh tujuannya buat apa? Apakah membentuk badan? Apakah lebih ke powerlifting? Karena itu akan merubah jenis peralatan yang sebaiknya kalian beli. Kalau kalian suka tambah kuat dan juga sedikit suka bodybuilding, alat yang kayak gini cocok. Karena ada barbel dan juga ada kabel buat latihan isolasi. Oke. Nah, kan lu udah punya home gym berapa lama sih, Bro? Kurang lebih, sekarang bentar lagi 2 tahun nih. Bentar lagi duluan. Nah, progres yang udah lu rasain setelah punya home gym dan sebelum lu nge-gym di rumah gimana tuh? Progresnya kayak apa sih? Mengingat core dari program gue tuh lebih condong ke arah powerlifting. Sejak ada home gym, lifts-nya naik semua sih. Sebagai contoh, gue pertama kali bench 140 kilo tuh di sini. Bench 140? Yes, pertama kali. Dulunya berapa tuh? Sebelumnya pas lagi di gym komersil itu nyampe 130. Waduh, gila. Yes. Bukannya di gym komersil kurang bagus ya, sama aja alatnya. Cuman karena di sini gue bisa lebih latihan dengan lebih konsisten aja. Sebagai contoh, pas gue lagi latihan di gym komersil, itu gue latihannya mungkin 4-5 kali seminggu. Kalau di sini gue bisa 5-6 kali seminggu karena emang ya alatnya ada di rumah gue. Jadi lebih convenient. Oh, terus kalau squat sama deadlift sendiri, progresnya gimana tuh? Ya itu juga semuanya naik. Wah, gile sih. Nah, guys, buat kalian yang mau punya progres seperti Steven di sini, makanya tonton video ini. Dan tadi udah dijelasin semua ya mengenai tips-tips memilih alat, apa aja yang harus diutamain ya. Terus side dish-nya apa, main course-nya apa, dan aksesorisnya apa aja. Thank you banget nih, Bro. No problem, man. Udah sharing ke teman-teman. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah ini atau DM langsung ke Instagram @gymfitnessindo. Thank you, guys.